Saya anak gunung dan negeri penyelamat. Dalam tulisannya, Negeri penyelamat ia Malaysia menulis, saya lahir dari bumi yang mengguncang, dari suara yang hilang, dari api yang membakar. Tapi tangan yang menyelamatkan saya bukan dari rumah, tapi dari seberang laut. Malaysia bukan hanya negara lain. Ia adalah tempat pertama yang membuat saya merasa aman. Tulisannya menyentuh hati para juri dan viral secara internasional. Media mulai meliput kisah hidupnya. Ternyata Malaysia itu dikenal sebagai negara penyelamat loh. Gila, keren. Warga Malaysia bangga melihat anak yang dahulu tak dikenal, kini menjadi simbol harapan dan kemanusiaan. Namun, di sisi lain, berita itu sampai juga ke sebuah desa kecil di Sleman, Yogyakarta. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya, teman-teman semuanya, semoga kabarnya disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, jom. Di video kali ini kita reaction bareng salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama RJ Story ID, teman-teman ya. Yang belum subscribe kepada channel ini, please silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke. Video ini diambil daripada kisah nyata, teman-teman ya, yang berasal daripada orang Indonesia ketika ke Malaysia itu berbeda, teman-teman ya. Salah satunya adalah medis, kesehatan. Ini awalnya diobatin di Indonesia, tapi apalah daya, karena medis Indonesia itu kurang memadai, akhirnya berobat ke Malaysia. Dan apa yang terjadi? Oke, kita simak bersama-sama videonya. Let's go. 3. Langit Yogyakarta tak seperti biasanya pagi itu. Awan pekat menggantung di atas Gunung Merapi, memberi firasat buruk bagi warga di sekitarnya. Gemuruh dari perut bumi semakin sering terdengar, dan akhirnya, dalam dentuman yang memekakan telinga, Merapi memuntahkan isi amarahnya. Lava pijar meluncur deras, menelan rumah-rumah dan pepohonan, membakar segalanya. Kepanikan melanda. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri, membawa apapun yang sempat digapai. Tapi tak semua sempat pergi. Banyak yang tertinggal. Banyak yang hilang. Di tengah kekacauan itu, dunia internasional mulai mengirimkan bantuan. Salah satu tim medis yang diterjunkan berasal dari Malaysia, dipimpin oleh Dr. Hanafi Azman, seorang dokter bedah trauma yang telah berkali-kali terlibat dalam misi kemanusiaan di berbagai negara. Dr. Hanafi dan timnya menyusuri reruntuhan di Dusun Cangkringan, salah satu wilayah yang paling parah terdampak. Mereka bekerja siang dan malam, menggali puing-puing dengan tangan, mencari tanda-tanda kehidupan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik awan debu, Dr. Hanafi mendengar suara, lemah, serak, nyaris seperti bisikan. Ia menghentikan langkahnya. Diam sebentar, katanya pada tim. Ia menunduk, mendekati tumpukan kayu hangus dan atap seng yang sudah meleleh. Di sana, terbaring seorang bocah laki-laki, tubuhnya kotor penuh abu, luka bakar ringan di lengan dan kaki, dan matanya kosong. Namun di lehernya tergantung kalung kayu kecil dengan ukiran huruf Jawi, Nur Iman. Bocah itu tak berkata sepatah kata pun. Tapi air matanya mengalir pelan, seperti mengandung kisah panjang yang tak bisa terucap. Karena rumah sakit lokal tak mampu menangani semua korban, pemerintah Malaysia bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan untuk mengevakuasi beberapa anak yang tak memiliki keluarga atau identitas. Nur Iman termasuk di antaranya. Di dalam pesawat menuju Kuala Lumpur, ia hanya diam menatap awan dari jendela. Tak menangis, tak bicara. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam, kehilangan. Sesampainya di Malaysia, Nur Iman dirawat di sebuah rumah sakit anak khusus trauma. Para perawat memperlakukannya penuh kasih. Salah satunya adalah Siti Mariam, perawat berpengalaman yang pernah merawat anak-anak korban perang di Timur Tengah. Sejak hari pertama, Mariam merasa ada ikatan khusus dengan anak itu. Iman, boleh Mariam panggil begitu? Tanyanya lembut. Anak itu hanya menunduk, tapi tak menolak. Hari-hari berlalu. Iman mulai makan, tapi tetap tak bicara. Ia kadang menangis di malam hari. Di saat-saat seperti itu,
Maryam akan duduk di sampingnya, menggenggam tangan kecilnya, membacakan ayat-ayat tenang dari Al-Quran. Suatu malam, saat badai mengguyur jendela rumah sakit, Maryam terbangun karena teriakan lirih dari kamar Iman. Ia segera masuk dan mendapati bocah itu duduk terjaga, tubuh gemetar, mata terbelalak. Ketakutan Dengan tuh. suara bergetar, Iman akhirnya bersuara untuk pertama kalinya. "Bapak, Ibu, Kobong." Maryam memeluknya erat. Ia tahu, malam itu bukan hanya tentang trauma, tapi tentang pintu yang akhirnya terbuka, awal dari kisah besar yang belum mereka pahami sepenuhnya. Pagi itu, Kuala Lumpur diselimuti kabut tipis. Di dalam ruang konseling rumah sakit anak, Dr. Hanafi dan Siti Maryam duduk berhadapan dengan dua perwakilan dari lembaga kemanusiaan Malaysia dan Indonesia. Di antara mereka, duduk Nur Iman, yang kini mulai bisa bicara, meski hanya sepatah dua. Suaranya pelan, namun kalimat-kalimatnya mulai memberi arah. "Dusun, cangkringan, rumah kayu, ada sumur tua," ucapnya sambil menunjuk gambar sederhana yang ia coret di kertas. Siti Maryam menggenggam tangan Iman, lalu memandang Dr. Hanafi. Dia mengingat rumahnya. Tim investigasi pun bergerak. Dibantu relawan lokal di Indonesia, mereka menelusuri wilayah lereng Merapi yang telah berubah menjadi padang abu. Dusun cangkringan nyaris tak menyisakan jejak. Tapi berkat peta kasar buatan Iman, mereka menemukan lokasi rumah kayu tua yang disebutkannya. Di sana, terkubur dalam abu dan batu vulkanik, mereka menemukan serpihan kalung yang identik dengan yang dikenakan Iman. Di sampingnya, dua jasad dewasa yang telah sulit dikenali, namun ditemukan bersamaan dengan foto lusuh. Seorang pria, wanita, dan seorang anak kecil, Iman. Tes DNA dilakukan dengan cepat. Hasilnya menguatkan dugaan, mereka adalah orang tua kandung Iman. Namun yang mengejutkan, identitas sang ayah, Sutarto Widodo, ternyata tercatat sebagai mantan saksi kasus korupsi dan pelanggaran HAM besar di tahun-tahun sebelumnya, yang menghilang secara misterius. Sebuah hipotesis muncul, Sutarto, yang diduga menyimpan dokumen penting sebagai bukti kejahatan pihak tertentu, telah hidup bersembunyi di lereng Merapi, menjaga keluarganya dalam senyap. Apakah letusan itu kebetulan? Atau justru ada yang memanfaatkannya sebagai penghapus jejak? Malaysia, menyadari kompleksitas ini, melindungi Iman secara total. Mereka menolak mempublikasikan detail identitasnya dan mendorong kerjasama hukum yang bersih dan bijak. Tapi kenapa Malaysia, teman-teman ya? Padahal Iman ini asli orang Indonesia yang kena dampak letusan Gunung Merapi. Tapi kenapa harus dirujuk ke Malaysia? Kemana rumah sakit Indonesia pada saat itu, teman-teman ya? Meskipun ada relawan kedokteran kemanusiaan yang hadir untuk membantu rakyat Indonesia yang sedang ketimpangan daripada Gunung Merapi. Wow, Malaysia loh. Ini keren. Malaysia ternyata berani bertindak. Padahal yang diobati dan dirawat adalah rakyat Indonesia. Gila. Sementara itu, Iman tetap berada di Malaysia sebagai anak yang dilindungi negara, bukan sekadar korban bencana. Di tengah semuanya, Siti Maryam mengajukan permohonan khusus, agar ia diberi hak asuh sementara atas Iman, dan menjadikannya sebagai anak didik pribadi. Bocah ini bukan hanya selamat dari letusan gunung, katanya dalam konferensi pers tertutup, ia selamat dari rencana besar yang mungkin tak pernah akan kita pahami sepenuhnya. Iman kini mulai sekolah di Kuala Lumpur. Ia tertutup pada dunia luar, namun terbuka pada buku-buku. Ia suka menggambar. Setiap gambar yang ia buat selalu punya satu elemen yang sama. Gunung yang menangis dan tangan besar dari langit yang menyelamatkan seorang anak kecil. Itulah yang dirasakannya tentang Malaysia. Sebuah negeri yang datang ketika tanah kelahirannya sedang terkubur oleh kebisuan, dan tangan-tangan dari seberang yang mengubah takdir seorang anak tanpa suara. Tahun demi tahun berlalu. Nur Iman, anak lelaki yang dahulu ditemukan di bawah Abu Merapi, kini telah beranjak remaja. Tubuhnya lebih tinggi, suaranya mulai berat, namun tatapannya tetap teduh. Di bawah asuhan Siti Maryam, Iman tumbuh dengan penuh cinta dan disiplin. Ia belajar dengan semangat luar biasa, bahkan lebih unggul dari rata-rata anak seusianya di sekolah menengah internasional di Kuala Lumpur. Tapi yang paling membuat orang terharu bukanlah nilai-nilainya,
melainkan sikapnya yang lembut, rendah hati, dan selalu menyempatkan diri membantu di klinik tempat Siti Maryam bekerja. Iman bukan anak biasa, kata salah satu guru. Dia membawa luka yang dalam, tapi menjadikan itu sebagai tenaga untuk menyembuhkan orang lain. Iman mulai menulis. Ia menyalurkan perasaan dan ingatannya dalam bentuk puisi dan cerita pendek. Tahun ke-8 setelah letusan Merapi, ia mengikuti lomba esai tingkat ASEAN dengan tema Rumah dan Arti Kehilangan. Judul tulisannya, Saya Anak Gunung dan Negeri Penyelamat. Dalam tulisannya, Negeri Penyelamat Malaysia berarti. Saya lahir dari bumi yang mengguncang, dari suara yang hilang, dari api yang membakar. Tapi tangan yang menyelamatkan saya bukan dari rumah, tapi dari seberang laut. Malaysia bukan hanya negara lain. Ia adalah tempat pertama yang membuat saya merasa aman. Tulisannya menyentuh hati para juri dan viral secara internasional. Media mulai meliput kisah hidupnya. Ternyata Malaysia itu dikenal sebagai negara penyelamat loh. Gila, keren. Warga Malaysia bangga melihat anak yang dahulu tak dikenal, kini menjadi simbol harapan dan kemanusiaan. Namun, di sisi lain, berita itu sampai juga ke sebuah desa kecil di Sleman, Yogyakarta. Seorang wanita tua bernama Mbah Karsiem, buruh cuci berusia 70-an, menangis saat melihat gambar Iman di televisi. Kalung itu, wajah itu, ia mengenali cucunya. Anaknya, Sutarto, adalah anak kandung Mbah Karsiem yang hilang kontak sejak memilih tinggal di Cangkringan dan hidup berpindah-pindah karena ancaman terhadap keselamatannya. Ia tahu anaknya menyembunyikan sesuatu penting, namun tak pernah tahu apa. Saat Merapi meletus, ia sempat mencarinya, namun tak pernah menemukan jasad maupun jejak. Kini, ia melihat cucunya hidup di negeri orang, dalam pelukan orang asing, namun tersenyum. Melalui perantara LSM dan pemerintah, dilakukan tes DNA. Hasilnya cocok. Mbah Karsiem adalah nenek kandung Nur Iman. Siti Maryam diberi pilihan, melepas Iman kembali ke keluarganya di Indonesia, atau membiarkannya memilih sendiri. Malaysia menyelamatkannya dari abu dan trauma, ujar pihak kementerian. Tapi darahnya tetap milik bumi asalnya. Iman diberi waktu untuk berpikir. Malam itu, ia duduk di balkon rumah Siti Maryam, menatap langit malam Malaysia yang tenang, jauh dari gemuruh gunung, dari teriakan ketakutan. Kalau rumah itu adalah tempat di mana kita merasa aman, dicintai, dan dihargai, maka Malaysia adalah rumah saya juga, katanya pelan. Nur Iman berdiri di tepi pagar Bandara Soekarno-Hatta. Untuk pertama kalinya sejak selamat dari letusan Merapi, ia kembali menginjakkan kaki di tanah kelahirannya. Wajahnya tegam, matanya menatap jauh ke depan. Di sampingnya, berdiri Siti Maryam, wanita yang selama ini menjadi ibu angkat, pelindung, dan tempat ia bersandar. Di kejauhan, seorang wanita tua renta melangkah pelan dengan tongkat. Setiap langkahnya seolah menahan air mata yang siap tumpah. Ketika ia sampai di hadapan Iman, ia mengangkat wajahnya yang sudah dipenuhi keriput. "Iman, cucuku," bisiknya, nyaris tak terdengar. Iman terdiam. Tak tahu harus bersikap seperti apa. Ia tidak ingat wanita ini, namun hatinya merasakan sesuatu yang aneh, seperti akar yang tersambung dalam diam. Ia menunduk, mencium tangan Mbah Karsiem, dan memeluknya perlahan. Mereka menangis. Bukan hanya karena pertemuan ini, tapi karena semua tahun yang hilang, semua waktu yang tidak bisa kembali. Selama beberapa hari, Iman tinggal di desa Mbah Karsiem. Ia melihat rumah tua dari bambu, dapur reot, dan halaman sempit tempat sang nenek mengeringkan pakaian dengan susah payah. Ia mendengar cerita tentang almarhum ayahnya, Sutarto, yang ternyata mengorbankan seluruh hidupnya untuk menyimpan bukti pelanggaran HAM, agar kebenaran suatu hari bisa muncul ke permukaan. Iman belajar bahwa darah yang mengalir dalam dirinya berasal dari seorang pejuang diam. Tapi malam-malam yang ia lalui terasa sunyi. Tak ada lampu terang, tak ada suara azan lembut dari masjid kecil ber-AC seperti di Kuala Lumpur. Dan yang paling terasa, tak ada tangan hangat Siti Maryam yang biasa menyelimuti tubuhnya sebelum tidur. Beberapa hari kemudian, Siti Maryam mengajak Iman bicara. "Kalau kamu ingin tinggal di sini, saya akan rela, Iman. Kamu berhak tahu siapa dirimu." Iman menatap matanya. "Mak,
Saya ingin berjuang untuk tanah ini, tapi saya tidak bisa tumbuh dalam tanah yang menelantarkan saya dulu. Malaysia bukan sekadar negara. Ia sudah menjadi nadi saya. Wow, 3 bulan Malaysia menjadi negara kehidupannya loh. Merubah, teman-teman, benar-benar dirubah oleh Malaysia. Iya, Malaysia tuh banyak merubah orang-orang Indonesia loh. Gila. kemudian, pemerintah Malaysia secara resmi memberikan kewarganegaraan ganda kepada Nur Iman, sebagai bentuk penghargaan atas semangatnya dan sebagai simbol hubungan kemanusiaan antara dua negeri. Iman kembali ke Malaysia bersama Mbah Karsim, yang kini ikut tinggal bersamanya dan Siti Mariam di Kuala Lumpur. Dalam sebuah wawancara di TV nasional, Iman berkata, "Indonesia adalah akar saya, tapi Malaysia adalah naungan saya. Dulu saya anak tanpa suara. Sekarang, saya anak dua bangsa, dengan satu hati untuk kemanusiaan." Kisah Nur Iman menjadi legenda kecil antara dua negara. Gila Ia kan? menjadi penghubung antara luka dan harapan, antara bencana dan belas kasih. Dan Malaysia bukan hanya menyelamatkan seorang anak dari kematian, tapi juga mengembalikan suara seorang anak yang hampir terkubur dalam sunyi. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Wow, menarik sekali video ini teman-teman. Ini RJ Story ID ini menarik sekali, karena berisi cerita-cerita yang insya Allah ini fakta teman-teman ya. Bayang kalau Malaysia tuh negara kehidupan baginya, karena ya dirawat, sukses, tumbuh besar, tumbuh dewasa, menjadi orang yang berhasil, itu dikarenakan karena hidup sebelumnya di negara Malaysia. Gila, mengakui loh, Indonesia akar, Malaysia adalah jantung. Gila, ternyata sekeren ini ya kalau kita benar-benar hidup di Malaysia. Benar-benar tidak hanya merubah ekonomi, tapi merubah total. Dari 10 derajat menjadi 360 derajat. Berubah total pokoknya kalau sudah ya tinggal dan menetap di Malaysia tentunya. Sehingga Aiman ini menjadi satu anak, punya dua kewargaan negara, Malaysia dan Indonesia. Keren. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat dan menghibur, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.